Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas soal tahun yang lalu ya, soal matematika wajib kelas 11 untuk penilaian akhir semester. Nah, untuk ini soal yang pertama langsung saja. Di sini daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan 3x kemudian ditambah 2y kurang dari 12 dan x plus dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah manakah gambar yang sesuai. Nah, dari soal ini kita bisa menggunakan dasar ini ya. Dasar kita adalah dalam menyelesaikan soal ax ditambah by kurang dari bisa lebih dari c. Nah, kita pakai dasar jika A-nya positif, maka kurang dari itu arsir kiri atau DP-nya kiri, lebih dari itu arsir kanan atau DP-nya kanan. Nah, melihat kasus ini, kita bisa lihat bahwa ini A-nya sudah positif 3. Kemudian ini kurang dari, kita pilih yang kiri otomatis nanti. Ini ada 32, 12. Nah, terus angkanya yang mana? Kita pakai tabel bantu ya. Jadi XY, X-nya 0, Y-nya berarti 12 dibagi Y-nya 2, ketemunya 6. Udah, kamu cari yang Y-nya 6. Oh, di sini. Nah, ini tadi katanya ke kiri, berarti di kirinya grafik itu. Nah, di kirinya grafik itu bisa jadi 1, 2, atau 3. Sekarang kita ambil persamaan berikutnya. Persamaan berikutnya ini ada X plus 2Y kurang dari 8. Ini ada 3 garis, garis kita itu sudah otomatis kalau ini tadi 6, ini 4 sama 8, berarti garis kita yang ini. Nah, garis yang ini juga kurang dari lagi, berarti yang kiri. Maka garis ini kita ambil yang kiri, maka kemungkinannya adalah kalau nggak 2, ya 3 gitu kan. Untuk garis yang terakhir adalah Y lebih dari 0. Nah, untuk Y lebih dari 0, ini lebih dari 1, maka kita lihat ada garis di sini, Y sama dengan 1. Nah, ini tidak ada istilah kanan kiri karena emang garisnya horizontal. Nah, ini ada istilahnya ya ke atas atau ke bawah. Logika kita kalau misalkan dia lebih dari berarti ke atas, ya, dia ke atas gitu ya. Kita ambil yang ke atasnya atau di atasnya 2, berarti di atasnya 1 berarti adalah 2. Nah, jawabannya 2. Betul. Terus nomor 2. Nilai maksimum dari K 3x plus 2y dari suatu sistem pertidaksamaan ini. Nah, kalau misalkan ini kamu ingat, kita bisa menggambar pertidaksamaan ini dengan menggunakan tabel bantu. 0. Nah, untuk yang pertama y-nya 4, padahal di sini 32 dibagi berarti 8, kemudian ini 0. 32 dibagi 8, 4. Untuk garis yang satunya juga. X-nya 0, Y-nya adalah 6, 24 dibagi 6. Y-nya 0 berarti 24 dibagi X, X-nya 4, ketemunya 6. Secara normal itu sebenarnya kita gambar ya, kita gambar semuanya dalam bidang koordinat. Nah, ini ya, gambarnya pakai penggaris ya. Nah, ini ada Y-nya 8, kemudian X-nya 4. Terus tadi ada X-nya 6, Y-nya yang 4. Kemudian ya, ini yang 6. Nah, dari sini kita bisa gambar garisnya 8 sama 4 itu di garis, kemudian 4 sama 6 kurang dari semua aturannya tadi yang ini bahwa kurang dari yang kiri, berarti otomatis daerahnya yang di sini. Nah, dari daerah ini kita punya 4 titik pojok. Ada titik pojok yang di sini, ini pojokan ya, A, kemudian di sini itu B, terus di sini C. Nah, di sini itu ada titik lagi 0,0. Cuma karena di sini ngomong maksimum, bisa jadi tidak mungkin ada di 0,0. Nah, sebelum kita selesaikan, kita bisa cari titik B dulu. Titik B itu adalah titik potong dua garis ini. Dua garis ini dicurigai nanti maksimumnya ada di titik B, karena dia adalah titik potong. Kalau kita eliminasi di sini, kita sederhanakan ya, kita bagi 2, dapat 4x dibagi 4 saja. Oke, ini dapatnya kalau dibagi 4, 8x dibagi 4 berarti 2x ditambah y ya, kurang dari 8. Yang ini dibagi 2 berarti 2x ditambah 3y. Ini sama dengan saja biar tidak kesulitan 12.
Nah, dari sini ternyata nilai X-nya sudah sama, 2X, maka kita tinggal kurangi saja, habis ya. Dapatnya bawah kurangi atas, berarti 2Y sama dengan bawah kurangi atas juga 4. Dapat Y-nya sama dengan 2. Kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Saya ambil yang atas yang sederhana, 2X ditambah Y sama dengan 8. Masukkan Y kita tadi yang sama dengan 2. Jadi 2X, 28, maka diperoleh 2X nya 6, didapatkan X nya 3. Nah, tadi dicurigai bahwa nilai maksimumnya ada di titik B. Kita sudah dapatkan titik B itu 2,3. Kita langsung masuk ke fungsi tujuan kita. Fungsi tujuan kita adalah ini, 3X ditambah 2Y. Nah, tadi kalau misalkan titik B yang kamu dapatkan itu adalah 3,2, kita bisa substitusi ke K. 3 kali X, X-nya 3, kemudian 2 kali Y, Y-nya 2. Ini 9 ditambah 4 ketemu 13. Kalau kamu yakin di sini, maka sudah selesai. Tapi kalau misalkan kamu tidak yakin, kamu bisa uji dengan titik yang lain, titik pojok yang lain. Ini adalah curiganya di sini. Nah, kita cek untuk yang A sekalian ya. Ini A-nya adalah naik 0,4. Berarti kita substitusikan 0 ditambah 2 kali 4, 8 ya. Berarti 8 tuh lebih kecil dari 13. Kemudian 4,0 untuk titik yang C. Itu 4,0. Dihitung berarti 3 kali 4 ditambah 0 ketemunya 12. Nah, ini juga nilainya tetap lebih kecil dari yang pertama tadi. Jadi, intinya kalau kamu dapat soal seperti ini, kalau memang waktunya terbatas, bisa kamu langsung selesaikan dengan model eliminasi, dapat titik, masukkan fungsi tujuan. Kalau misalkan itu nanti waktunya sisa, kamu bisa cek lagi untuk menggambarnya, gitu ya. Dapatnya adalah yang B, yang C, maaf. Yang ketiga, sistem pertidaksamaan linear yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Ada angka 6 sama 2. Iya. Ini kalau misalkan kita cari, oh di sini nggak ada 6 sama 2, ada tuh di sini 6. Jadi ya, dari persamaannya udah sama semua, 3x 4y, 3x plus y, berarti itu membantu kita bahwa oh ini itu persamaannya adalah 3x plus 4y dan 3x plus y. Kita hanya tinggal menentukan daerahnya, lebih dari apa kurang dari. Oke, dari ini 6 2, itu daerahnya itu di kirinya garis ini. Nah, kalau di kirinya garis berarti kurang dari. Kita cek yang kurang dari. Ya, ini ada ya. Kurang dari, salah lebih dari, kurang dari benar, kurang dari, salah lebih dari. Nah, untuk satunya itu 3 sama 4. 3 sama 4 udah otomatis 3x plus 4y. Nah, untuk garis ini, daerah yang diarsir itu ada di kanannya. Kalau ada di kanannya berarti lebih dari. Kamu cek yang lebih dari, ini kurang dari, salah, ini kurang dari, salah. Nah, yang memenuhi kedua-duanya itu adalah yang mana? Yang A. Lebih dari 12 dan kurang dari 6. Nah, berarti ini jawabannya ada yang di A. Gitu ya. Nah, ya ini yang C bagaimana? Yang C ternyata sama. Ya udah, berarti jawabannya ada. Oh, bukan. Nah, yang belakang ini masih salah di sini ya. Jadi X-nya karena ada di atas sumbu X, berarti Y-nya lebih dari 0. Di kanan sumbu Y berarti X-nya lebih dari 0. Gitu ya. Jadi untuk yang C salahnya adalah X kurang dari 0. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini ada soal daerah penyelesaian untuk X plus Y lebih dari sama dengan 2, dan 3X plus Y kurang dari min 3 dan seterusnya. Nah, kita bisa ambil beberapa soal ya, caranya bagaimana. Kita ambil yang mudah dulu saja. Jadi yang mudah itu apa? Contohnya ini itu adalah Y kurang dari sama dengan 4. Untuk Y, jadi untuk Y kurang dari sama dengan 4 bagaimana? Kalau misalkan ada Y kurang dari sama dengan 4, berarti grafiknya itu memang ada di sumbu Y yang sama dengan 4. Gitu ya. Ini kan 0. Nah, kamu cari yang 4. Nah, ini A salah. A salah ya ini ya. Tuh, salah. Sekarang kamu cek yang B. Yang B bagaimana?
Oh, yang B itu 4. Oh, benar. Yang C salah tuh, nggak ada di bawah. Yang sebentar, ini A tadi salah ya karena ini 2. Kemudian yang B tadi ini benar kan, ini 4. Yang C salah ya, ini 4. Kemudian yang D itu 4 benar. Yang E salah. Jadi yang dari satu pertidaksamaan itu 4 itu dapat 1, B, C sama A. Sekarang kita ambil soal berikutnya. Untuk persamaan berikutnya di sini ada X plus Y lebih dari sama dengan 2. Buat persamaan berarti X-nya 0, Y-nya 2, Y-nya 0, X-nya 2 lebih dari berarti yang kanan. Kamu cari yang 22 kanan. Nah, ini kok 22 nggak diarsir? Ini kan 2, ini 2 nggak, berarti salah. Ya kan? Ini juga 22 salah, ini 21 salah. Ini salah juga, 21 salah. Nah, terus yang benar yang mana? Ini kan harusnya 22 bukan 21. Yang 22 yang mana? Yang 22 itulah yang ini. Oke, udah ya, kelihatan ya. Tadi 22 maunya gimana? 22 maunya lebih dari. Karena lebih dari berarti kita pilih yang kanan. Udah, jawabannya yang D. Lanjut ya. Ini soal berikutnya. Nilai maksimum dari X plus Y pada himpunan penyelesaian ini adalah 4. Maka nilai A adalah, seperti soal nomor 2, kita curiga bahwa nilai maksimumnya itu ada di penyelesaian titik potong. Jadi kita curiganya ada di titik potong. Maka kita langsung tinggal eliminasi saja ini titik potongnya. Jadi kalau kita tulis X ditambah 3Y sama dengan 6, saya buatnya langsung seperti itu ya. Dan 3X ditambah Y sama dengan A. Nah, ini karena pertanyaannya X plus Y, ya kan, X plus Y. Padahal kalau kamu lihat di situ, di sini kalau dilihat jumlah koefisiennya X-nya 1, 3, 4, 3, 1, 4. Wah, ini berarti kan sejalan dengan ini. Maka ini saya tambah saja langsung. Dapatnya 4X plus 4Y sama dengan 6 plus A. Nah, untuk mendapatkan X plus Y berarti ini saya bagi 4, otomatis ini juga dibagi 4. Kita dapatkan X plus Y sama dengan 6 plus A per 4. Loh, katanya X plus Y sebagai nilai maksimum tadi adalah 4. Ya udah, ini sama dengan 4. Kita peroleh 6 plus A sama dengan kali silang ya, 16, berarti A nya ketemu 10. Udah selesai, ketemu 10. Berikutnya nomor 6, sebuah pabrik memiliki 2 jenis mainan A. Jadi kita ngomong X-nya sebagai jenis mainan. Nah, kita misalkan dulu X-nya siapa, Y-nya siapa. X-nya di sini berarti mainan. Mainannya itu jenisnya adalah mainan A sama mainan B. Berarti ini A sama B. Nah, mainan A sama B itu membicarakan tentang mesin 1 sama mesin 2. Kalau kita tuliskan di sini A memerlukan 20 menit, kemudian 30 menit. Mainan B itu 20 menit sama 25 menit lagi. Kenyataannya jam kerja mesin 1 tidak lebih, ada kata tidak lebih. Tidak lebih itu berarti kurang dari 480. Nah, karena ini ada pernyataan tidak lebih, maka pasti tandanya adalah kurang dari ya. Udah, nah mungkin dari sini bisa kita lihat yang lebih dari salah dulu. Ini salah, ini salah, ini salah lebih dari gitu ya. Kita menyisakan persamaan jawaban A, B sama D. Kita sederhanakan ini, kita bagi saja. Kita bagi 5. Ini 4 kalau dibagi 5. Ini 5 gitu ya. Ini kalau dibagi 5 96. Ya udah, yang ada jawabannya 4X plus 5Y itu cuma yang A. Udah selesai jawabannya, berarti yang A. Itu ya. Lanjut berikutnya. Rombongan wisata terdiri atas 240 orang. Kita baca sekilas, menyewa kamar hotel untuk 1 malam. Di sini ada kamar yang disediakan itu adalah untuk 2 orang dan untuk 3 orang.
Maka di sini kita misalkan jelas sekali yang jadi X itu adalah kamar untuk 2 orang dan dia adalah kamar untuk 3 orang. Nah, kalau kita lihat orangnya itu ada 240. Berarti kan bisa langsung 2X plus 3Y 240. Nah, orangnya kurang atau lebih? Terdiri dari 240 orang. Nah, orangnya ya udah, orangnya lebih apa kurang? Orangnya itu. Nah, dilihat dulu kalimat yang lain. Ini rombongan itu sekurang-kurangnya. Nah, rombongan itu menyewa 2 kamar. Berarti X plus Y sekurang-kurangnya ada kata ini berarti lebih dari 100. Kamu cari dulu yang X plus Y lebih dari 100. Ini salah. Tinggal ini ya. Sekarang pertanyaannya kurang atau lebih. Nah, di sini tidak ada pernyataan sekurang-kurangnya, paling sedikit, kemudian lebih dari, itu tidak ada, tetapi hanya terdiri dari 240 orang. Terus kita bagaimana cara menjawabnya? Kalau ada seperti ini kita pakai di logika saja. Kalau misalkan orangnya 240, itu lebih baik kurang atau lebih? Kalau lebih baik, kalau kamarnya cuma 100, lebih baik orangnya lebih baik kan lebih ya, supaya dapat menampung lebih banyak. Jadi dengan kamar yang sedikit bisa menampung orang yang lebih banyak, makanya tandanya lebih dari. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8. Sebuah pesawat terbang memiliki tempat duduk tidak lebih dari 60 buah. Nah, tempat duduk itu terdiri atas apa ini? Ada penumpang kelas utama, berarti ini X-nya. Ada penumpang kelas ekonomi, berarti ini Y-nya. Dah. Nah, karena di sini dari kalimat yang 2 kalimat awal, maka X plus Y itu ya tidak lebih. Ada kata tidak lebih berarti kurang dari 60. Batas maksimal barang bawaan untuk penumpang kelas utama 30. Oh, berarti ke utama 30X. Kemudian batas untuk kelas ekonomi 20, berarti 20G. Nah, padahal ini kan ngomongnya satuan kilo, berarti 30 kg, 20 kg. Di sini ada kilogram lagi, berarti ini sudah otomatis jadi pasangannya. Ini kurang dari 1500 kg. Ini kalau kita sederhanakan, yang ini jelas nolnya hilang ya. Nah, kita dapatkan 3X ditambah 2Y kurang dari 150. Nah, ini kita kalau mengacu pada cara yang tadi, yang mana caranya? Cara yang awal tadi, itu kita curiganya jawabannya itu ada di titik potongnya. Maka sama di sini kita curiga dia ada di titik potong. Kalau ini sebagai persamaan 1, kemudian ini sebagai persamaan 2, maka kita langsung eliminasi saja. Jadi dieliminasi ya. Kalau mau dieliminasi, dilihat variabelnya. Ini X, kemudian 3X. Itu variabelnya tidak sama. Untuk Y, ini juga 2Y, tidak sama. Kita samakan supaya bisa dieliminasi. Nah, kalau mau disamakan, kita ambil yang sederhana. Ini 1,3, di sini 1,2. Berarti pilih yang 1,2. Kalau seperti itu, maka persamaan 1 saya kali 2 ya. Persamaan 1 dikali 2, nanti jadinya adalah 2X ditambah 2Y sama dengan 120. Kalau kita eliminasi, nanti 2Y nya habis, 3X dikurangi 2X berarti X sama dengan 30. Untuk masuk ke persamaan satu lagi, X plus Y 60, berarti 30 plus Y sama dengan 60, ketemu Y nya adalah 60. Nah, kalau sudah ketemu Y-nya 60 sama X-nya 60, karena kita curiga tadi ada di sini, ini bukan 60 ya, sebentar. Ini itu 30. Nah, curiga di sini, maka langsung ke tujuannya. Nah, tujuannya tadi apa? Untuk kelas utama adalah 600.000 X ya, berarti yang utama, kemudian 450.000 Y. Nah, X sama Y-nya kita masukkan di sini adalah 30, bisa kita tulis 6 kali 3 gitu saja. Ini 45 kali 3. Ini 180 ya. Yang ini tuh 135. Kalau kita tambah 315. Udah, ini jawabannya. Oke, gitu ya.
Jadi kita curiganya ada di situ. Kalau kamu ada waktu lebih, silahkan dicek pada gambarnya. Sang pedagang ingin menjual dua jenis sabun, yaitu sabun A sama sabun B. Di sini kalau kita tulis dalam bentuk tabel, itu ada XY, ada istilah harga beli. Bencong ini. Harga belinya di situ untuk yang sabun A adalah 4.000. Kemudian ada harga beli, ada harga jual. Harga jualnya 4.800. Untuk sabun B dijual dengan harga 300, dijualnya 3.600. Nah, di sini XY itu menyatakan jumlah. Nah, ternyata jika pedagang tersebut hanya dapat menampung 500 bungkus, berarti jumlahnya itu adalah maksimal 500. Untuk modalnya, berarti modal itu digunakan untuk membeli, maka modal itu ada di harga beli, itu 1.800.000. Nah, dari sini kita dapat modalnya X plus Y kurang dari 500. Ini kalau dicoret nolnya, coret gitu ya. Disederhanakan dapat 4X ditambah 3Y. Ini juga kurang dari karena modalnya hanya. Nah, seperti kasus tadi, kita curiga bahwa itu ada di titik potongnya, maka kita langsung melakukan titik potong dulu. Nah, supaya bisa dicari titik potongnya dengan eliminasi, berarti harus sama. Misal saya eliminasinya Y, nah ini bisa disamakan dengan cara ini dikali 3, bawah tetap ya kali 1, maka dapatnya 3X 3Y sama dengan 1.500, kemudian 4X plus 3Y sama dengan 1.800. Nah, ini kalau kamu lihat kasusnya, di sini Y-nya sudah sama, berarti tinggal dicoret, dikurang ya tadi ya, coret bawah kurangi atas biar mudah. 4 kurangi 3X ya, 1X, 1.800 kurangi 1.500 berarti 300. Kita substitusikan ke persamaan yang sederhana. Saya ambil X plus Y sama dengan 500, berarti X-nya masuk 300 plus Y sama dengan 500, maka dapat Y-nya adalah 200. Karena kamu sudah dapat X yang dicurigai sebagai penyelesaian maksimalnya, kita langsung masuk ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita adalah keuntungan, berarti K gitu ya. Untuk mendapatkan keuntungan, nah keuntungan itu bisa diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli. Nah, harga jualnya di sini untuk X itu 4.800, harga belinya 4.000. Berarti untungnya otomatis 800. Kemudian untuk yang satunya itu harga jualnya 3.600, harga belinya adalah 3.000, berarti dapat untung 600. Itu ya. Kita substitusikan ke persamaannya dulu. Ke persamaan dari dapat X-nya tadi 300, kemudian Y-nya 200. Nah, itu disubstitusi ke fungsi tujuan K, keuntungan. Maka diperoleh 800 dikali X 300, kemudian 600 dikali Y-nya 200. Nah, ini berarti 24 ditambah 12, 360. Nah, kita tinggal menyesuaikan ini angkanya, 360. Itu untuk soal nomor 9. Nah, soal berikutnya nomor 10. Di sini ada A, B, C, itu matriks ordo 2 kali 2. Pertanyaannya adalah nilai A tambah B kurangi C. Kita ambil yang sesuai, pojok-pojoknya saja. Nah, mungkin saya ngambilnya pojok kanan atas. Ini 2 ditambah 3, 5 kurangi 2, dapatnya 3. Kamu cari yang pojok kanan atas, hasilnya 3. Salah, benar, salah, benar, benar. Terus ambil yang kanan bawah. Kanan bawah saya ambil di sini 5 ditambah 4, 9 dikurangi 4, dapatnya 5. Berarti ambil yang 5. Ini benar, ini salah ya, 0. Ini benar, ini salah. Terus kita ambil kiri bawah, gantian. Kiri bawah berarti yang ini 4 ditambah 5, 9 kurangi 1, 8. Kita cari yang 8. Yang 8 yang ini, D jawabannya.
Karena ini sama, berarti kita ambil yang bersesuaian posisinya. Kita ambil yang kiri atas, berarti harus sama dengan kiri atas. Karena kita hanya nyari Y sama X, berarti cari posisi Y sama X. Posisi Y sama X, ini posisi Y-nya di kanan atas, berarti akan sama dengan kanan atas. Di sini 2. Otomatis dapat Y-nya sama dengan 2. Terus untuk yang kiri atas ini ada X sama Y, kita tuliskan 3X 5Y sama dengan negatif 7. Y yang kita dapatkan pada persamaan 1 tadi disubstitusi, berarti 3X, ini 2 kali 5 10, negatif 7, 3X nya 10 nya pindah kanan, berarti 3, ketemu X nya 1, udah ketemu, berarti nilai X nya adalah 1 sama 2, dapatnya yang A. Kita ke nomor 12, ini diketahui matriks A sama B order 2 kali 2, langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah 2 kali B ditranspos. Nah, transpos itu transformer baris jadi kolom. Jadi kalau kita ngomong matriks, matriks itu intinya adalah baris sama kolom. Kita mengubah yang barisnya B awalnya 83 menjadi kolom ke bawah 83. 73 yang awalnya baris mendatar menjadi kolom menurun 73. Kita tuliskan 2 kali B transpos berarti 8, sini 7, 3-nya di bawah. Dikurangi A-nya 3, 6, 4, 7. Ini kalau kita kali 2 berarti 16, 14, 6, 6. Dikurangi 3, 6, 4, 7. Nah, kita cek jawabannya. Di sini 16 kurangi 3, 13 yang bersesuaian. 14, 6, 8, 6, 2, 6, min 1, negatif 1. Kita cari yang jawabannya 13, 2, negatif 1. Kita dapatkan jawabannya yang C. Gitu ya. Kita ke antara A dikali B, B-nya ditranspos. Nah, kita kali A-nya di sini itu adalah berapa ini ya? Min 5, 3, 2, min 1, min 3, min 3 dikali dengan B, B-nya ditranspos. Jadi 10, min 25, 3, 4. Kita kali dengan konsep perkalian matriks. Konsep perkalian matriks adalah perkalian antara baris dengan kolom. Nah, dilihat baris yang pertama itu ada 2 anggota, kolom yang pertama juga 2 anggota. Berarti sudah sesuai. Maka kita tinggal pasangkan di sini. Berarti negatif 5 dengan 1, 0 dengan 3. Nah, kalau kita hitung negatif 5 dengan 1 negatif 5, 3 sama 0 dapatnya 0. Baris pertama geser kolom berikutnya, berarti negatif 5 dengan negatif 2, 10, geser lagi 15. Terus selanjutnya baris kolom geser ke belakang, negatif 15 dikurangi 12. Nah, kalau mau menghitung ini dulu gimana? Boleh itu ya, kalau mau menghitung dulu. Misalkan ini kalau kita hitung ketemunya negatif 5, 25, negatif 27. Kamu cari yang jawabannya ini negatif 5, ini salah gitu kan. Ini benar-benar. Kemudian 25 benar, negatif 27 ini salah, ini salah, ini salah. Jadi tinggal 2 jawaban A sama jawaban D. Jawaban A sama jawaban D itu hampir semuanya sama. Yang berbeda kita ambil suku yang terakhir saja ya. Yang ini yang A itu 3, yang suku terakhirnya, yang D suku terakhirnya adalah negatif 21. Kalau mau ambil suku terakhir berarti kita ambil paling bawah dan paling kanan. Paling bawahnya adalah ini negatif 3 dengan 3 berarti negatif 9, negatif 4 dengan negatif 3 sama negatif 4 berarti 12. Ini ya, sini maaf. Ada 3 dengan 12. Nah, berarti kalau misalkan kita selesaikan ya, maka kita dapatkan di sini tuh 3. Maka yang jawabannya 3 itu ini salah otomatisnya. Ini salah ya, dapatnya yang A. Jadi tidak harus semuanya diselesaikan. Ada kesamaan, ini kesamaannya ya. Samanya adalah XA sama dengan B. Nah, kamu mendapatkan X berarti A-nya pindah. Karena A pindah itu jadi inverse. Nah, letaknya A di belakang, maka A pindah juga di belakang. A inverse. Nah, kita sesuaikan dulu B-nya. 5, 0, 2, negatif 6.
dikali dengan 1, 2, 3, min 4. Nah, masih ingat dengan inverse? Inverse itu ada rumusnya. Nah, bagi yang lupa dengan inverse, kita coba ingat dulu rumus inverse ya. Jadi kalau misalkan kamu punya A itu anggotanya A, B, C, D gitu ya, maka A inverse dirumuskan seper AD BC, AD min BC. AD min BC itu adalah determinan. Ini diagonal kanan dikurangi diagonal kiri, kemudian AD-nya ditukar, BC-nya berubah tanda. Oke. Maka sesuai dengan yang di situ, untuk mendapatkan A ini yang tadi di inverse, maka seper AD, ini AD ya. AD berarti negatif 4 kurangi BC, BC-nya 6. AD-nya ditukar negatif 41, BC berubah tanda negatif 2, negatif 3. Nah, kenapa ini terpisah dua matriks ini dengan skalar bilangan ini? Maka bilangannya ditaruh di depan ya. Seper negatif 10. Kita mulai ke perkalian matriksnya. Perkalian matriksnya adalah perkalian baris dengan kolom. Ini ada baris 5, 0 dikali dengan kolomnya min 4 dan min 3. Dipasangkan 5 sama min 4 itu min 20, geser 0 ya. Oke, terus sebelahnya baris kolom belakang negatif 10, pasangkan ini 0. Mungkin itu dulu yang bisa dihitung. Ini negatif 10 negatif 20 dibagi negatif 10 2, negatif 10 dibagi negatif 10 1. Nah, kamu cari yang 21. Ini salah. Nah, ini oke, jadi kemungkinan jawabannya ini ya. Berarti kita selesaikan sampai bawah, masih di baris yang bawah. Mau ganti kolom depan. Ini ketemu negatif 8 ditambah 18. Terus 0 dikurangi ini berapa? 2 sama ini berarti negatif 4. Negatif 4 ya. Negatif 4. Terus 6, negatif 6 dengan 1 negatif 6. Ini kalau dihitung ini 10 dibagi negatif 10 negatif 1, min 10 dibagi min 10 ketemu 1. Maka jawabannya adalah min 2 min 1 1. Nah, kita dapatkan jawabannya adalah yang D. Itu ya. Kita ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya ini. Kita mencari nilai 2x dikurangi y yang memenuhi persamaan ini. Nah, kita bisa menggunakan cara matriks, bisa menggunakan cara eliminasi. Kalau kita selesaikan dengan matriks ya, berarti di sini tadi kita dapat xy. Nah, 23, 3 min 5 itu harus pindah ke kanan. Pindahnya tadi syaratnya apa? Jadi inverse 23, 3 negatif 5 inverse. Ini masih ada 16, 15. Masih ingat bahwa rumus inverse tadi itu apa? Rumus inverse tadi seper AD min BC 9. Terus AD ditukar negatif 5 2, BC berubah tanda dari min 3 menjadi min 3. Ini ada 16 dengan 15. Oke ya. Dihitung seper min 19. Ini ada 80 ya, 80 yang belakang itu adalah 45, kemudian ini 48 ditambah 30 gitu ya. Nah, kita dapatkan apa ini? Nah, silakan bisa dihitung ya. Oke, kalau dihitung min 135 yang bawah itu adalah min 18. Nah, nanti dibagi seper 19. Nah, karena ini dibagi seper 19, kita dapatkan 135 per 19 sama 18 per 19. Nah, hasilnya tadi itu kamu masukkan ke tujuannya. Tujuannya adalah 2x. Nomor 16 ini ada matriks AB sama hasil kali matriks AB itu sama dengan matriks 0 2 2 4. Nah, ini nyari Z kurang X. Jadi kalau kita tuliskan AB sama dengan 0 2 2 4.
A-nya bisa ditulis negatif 1, negatif 1, 0, negatif 1, 1, 2, dikali B, negatif 1X, kemudian 1Y, dan 0Z. Nah, itu hasil kalinya adalah 0,224. Nah, kita bisa kali dengan aturan baris kolom ya, baris kolom. Maka di sini negatif 1 dengan negatif 1, 1, geser negatif 1 ditambah 0. Dan ini ada negatif X, negatif Y, kemudian 0. Ini 1 tambah 1, 0. Kemudian ini ada negatif X ditambah Y plus 2Z sama dengan 0,224. Nah, ini yang kita lihat adalah nilai dari X sama Y. Nah, X sama Y bisa dilihat di sini. Kita punya persamaan yang pertama, X dan Y sama dengan 2, yang ini sama yang ini. Ada persamaan min X plus Y plus 2Z sama dengan 4. Nah, karena kita mencari Z kurangi X, nah di sini kita hilangkan dulu Y-nya. Nah, kalau kita mau hilangkan Y-nya berarti ditambah ya. Kalau kita tambah keduanya, ini X, Y, ini 2, ditambah ya karena Y-nya sama. Ternyata hasilnya setelah ditambah itu menyisakan Z saja 6. Oh, Z-nya otomatis 3. Kalau Z-nya 3, kita masukkan ke persamaan yang ada Z-nya. Persamaan yang ada Z. Lanjut nomor 17. Nomor 17, di situ ada pernyataan matriks singular. Matriks singular itu adalah matriks yang determinannya 0. Jadi ada matriks singular, jadi pengertiannya ada singular. Kalau singular itu determinannya 0. Kemudian ada matriks simetris. Nah, kalau matriks simetris itu artinya matriks itu jika ditranspos itu hasilnya sama. Jadi beda ya antara singular dan simetris. Kalau singular itu determinannya 0, kalau simetris saat ditranspos hasilnya sama dengan sebelum ditranspos. Nah, kembali ke soal nomor 17, di sini ada matriks singular berarti determinan 0. Kalau kita lihat di sini itu ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti AD min BC itu sama dengan 0. Maka kita kalikan hasilnya X min 1, X min 2 dikurangi BC nya itu min 2 dikali X min 4 sama dengan 0. Dengan mengoperasikan kali pelangi ya, depan-depan, belakang gitu ya, geser-geser, kita dapatkan X kuadrat 3X ditambah 2 ditambah 2X ya, ini jadi 2 kali 4 min 8 sama dengan 0. Kita dapatkan X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 dengan pemfaktoran, maka diperoleh ini X sama X, 3 sama 2 min sama plus ya, supaya min 1 kan min 3 plus 2, diperoleh X nya adalah min 2 dan X nya adalah 3. Ini 3 ini ya, udah dapatnya min 2 sama 3. Oke. Soal nomor 18 ini mencari inverse. Nah, inverse ya, kalau misalkan tadi ini adalah A, B, C, kemudian D, kita mencari A inverse itu dengan seper AD min BC. Ya, AD min BC, AD-nya ditukar di A. Kemudian ini menjadi min B, ini ini bukan B ya, ini tapi C. Jadi BC-nya berubah tanda. Ini min C, kemudian ini salah ini min D, ini min C. Oke, berarti seper AD, AD-nya berarti min 10, AD min BC, AD min BC, BC-nya berarti plus 8. Terus di sini diperoleh AD-nya ditukar berarti 2 negatif 5, BC-nya berubah tanda 8 negatif 1. Kalau dihitung berarti seper negatif 2, 28 min 1 min 5. Ini yang bisa dibagi 2 ini 1, negatif 1, negatif 4, negatif 1, negatif 4, jawabannya yang A. Nah, itu ya
ke nomor berikutnya. Nomor 19, mencari nilai determinan dari matriks 3 ordo 3 kali 3. Nah, untuk mencari determinan ordo 3 kali 3, misal di sini ada A, hanya adalah 1, 4, 2, 2, 4, 1, salah, bukan 2, 4 ya, 2, 1. Kemudian 2, 1, 1, 2, 1, 1, terus ini 2, 1, 1, 3, 5, 3, 1. Nah, ini ya. Untuk mendapatkan determinan matriks 3 kali 3, kita nambahkan 2 kolom dari depan, kita tarik ke belakang. Ini 1, 2, 5, 4, 1, 3, berarti 1, 2, 5, 4, 1, 3. Nah, nilai dari determinan A itu bisa diperoleh dengan diagonal kanan dikurangi diagonal kiri. Nah, gitu ya. Diagonal kanannya berarti kita bisa ambil diagonal kanan, ini ke kanan, berarti ke kanan ya, ini ya, ke kanan semua, ke kanan semua. Kita hitung dulu yang ke kanan. Yang ke kanan itu ada 1, 1, 1, berarti 1 dikali ya, 4, 1, 5 berarti 20, 2, 2, 3 berarti 12. Nah, terus kita cari diagonal ke kiri. Diagonal ke kiri ambil dari sini. Ini ada 4, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 5. Nah, dikurangi ya diagonal ke kiri. Diagonal ke kirinya 4, 2, 1, berarti 4, 2, 1, 8, 1, 1, 3 itu 3, 2, 1, 5, 10. Ini bisa kita kurangi ya. Ini bagaimana cara nguranginya? Nah, saya biasanya gini, 20 kurangi 10 dapatnya 10, 10 kurangi 8 dapatnya 2, 2, 1, 3, sisanya adalah 12. Oh, jawaban determinan matriks ordo 3 kali 3 adalah 12. Gitu ya, kita ke nomor 20. Nomor 20 ada A, matriks A min 3, 1, D. Jika A sama dengan A inverse, maka nilai dari mutlak A kurangi D adalah. Nah, berarti mau nggak mau kamu nyari A inverse dulu. A inverse kalau ini A, B, C, D, berarti seper AD, oke, AD. Men BC. Nah, BC nya mana? BC nya itu ini men 3 sama 1. Nah, men 3 sama 1 berarti dikurangi jadinya plus 3 ya. Terus DA ditukar berubah tanda kita negatif 1. Ini harus sama dengan matriks A. Matriks A tadi A men 3 1 D. Nah, kalau misalkan kita terapkan di sini, kamu nyari apa? Kamu nyari AD min BC. Karena ini sama, kita ambil yang bersesuaian. Misal, saya ambil yang bersesuaian, ya ini ya, kiri bawah. Maka seper AD dikurangi 3 sama kali negatif 1 ya. Ini kan, ini ada negatif 1-nya sama dengan 1. Kita dapatkan min 1 sama dengan AD min 3. Berarti diperoleh AD-nya adalah 2. Ada titik P berabsis min 1 terletak pada. Nah, dari sini dulu, karena terletak pada berarti negatif 1 masuk ke X. Negatif 1 kuadrat kurangi 2Y tambah 1, 0. Nanti dapat negatif 2Y plus 2 ya, 0. Dapat 2 sama dengan 2Y, berarti Y-nya 1. Berarti titik P-nya itu adalah negatif 1,1. Ditranslasi oleh, nah jadi kita pakai bayangan hasil translasi itu XY ditambah AB ya. Nah, ditambah AB, maka kita dapatkan bayangannya adalah min AB, bukan min A min B, tapi min AB. Oke, min AB di Allah jelek sekali, sebentar.
Oke, ini ya. Oke, sama dengan XY nya tadi itu negatif 11 ditambah translasinya adalah 2A. Nah, dari sini kita dapat untuk yang atas negatif A sama dengan min 1 tambah 2, berarti negatif A nya 1, A nya negatif 1. Yang bawah B sama dengan 1 plus A, berarti 1 min 1 ketemu B nya 0. Maka nilai A plus B tinggal ditambah sini negatif 1. Bayangan titik P oleh suatu pencerminan terhadap Y sama dengan min 2, ini H ya, H, K, menghasilkan bayangan ini. Nilai dari itu adalah, nah, konsepnya pencerminan itu kita dapat bayangan hasil pencerminan terhadap Y sama dengan K itu X, 2K min Y. Kita sesuaikan di sini karena aksen, berarti ini sebagai bayangannya, berarti 6 negatif 5. X nya tadi ini A, 2K berarti negatif 4, kurangi Y. Y nya yang mana? Y nya awal B, gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan A nya otomatis 6 ya. Terus yang bawah negatif 5 sama dengan negatif 4 kurangi B. B nya saya pindah kiri, negatif 4 ditambah 5 berarti ketemu B nya 1. Oke, ke soal yang berikutnya. Soal yang bawah ini diketahui persamaan bayangan dari diketahui lingkaran X kuadrat, Y kuadrat dan seterusnya oleh transformasi rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, karena ini searah jarum jam berarti kita pakai konsep matriksnya dulu. Awalnya kita punya aksen itu cos min 90 karena searah dari negatif ya, sin 90 negatif min sin 90 cos min 90 dikali XY. Nah, ini cos negatif itu tidak dihitung negatifnya, cos 90 sendiri itu 0, ini dihitung sin 91 negatif berarti 1 min 1 0 kali XY. Nah, kalau kita kali maka kita dapatkan aksennya adalah Y sama negatif X. Nah, dari sini kita dapat Y nya itu adalah X aksen, tapi X nya itu min Y aksen. Min Y aksen, X nya min nya kesini, min Y aksen. Maka kita tinggal mengubah X nya adalah min Y aksen. Berarti ini min Y aksen kuadrat ditambah X aksen kuadrat ditambah 4 kali min Y aksen, 6 kali X aksen min 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita hitung ini Y kuadrat tambah X kuadrat min 4Y min 6X min 3 sama dengan 0. X kuadrat Y kuadrat min 6X ya, ini benar, kemudian min 4Y. Oke, dapatnya adalah yang A. Itu ya. Ke soal berikutnya, soal yang bawah. Ini pertanyaannya yang terakhir ini soalnya ya. Bayangan titik 6,9 akibat transformasi yang bersesuaian dengan matriks dilanjutkan refleksi terhadap X sama dengan 2. Nah, ini agak panjang ya. Yang pertama kita pakai matriks di sini, yang berarti aksen sama dengan matriks 2131 dikali XY, konsep dari transformasi matriks. Nah, ini 2131 dikali XY-nya min 69. Kalau kita kali min 12 ditambah 9 min 18 ditambah 9, kita dapatkan negatif 3, ini negatif 9. Nah, baru melakukan refleksi terhadap garis. Nah, ini kita kalau bayangan kedua berarti double aksen sama dengan ini itu H, berarti 2H min XY. Nah, ini aksen. Bisa buka lagi ya pada materi refleksi. Nah, ini dicari bayangannya, kemudian 2H hanya adalah 2 kali 2. Nah, aksen kita yang tadi dikurangi negatif 3 berarti plus, di aksennya 9. Ini kalau dihitung 4 3 berarti 7 negatif 9, 7 negatif 9. Oke, jawabannya E.
Itu untuk materinya, jadi materinya cuma 3, silahkan dipelajari, semoga ini bermanfaat ya. Hari ini sampai sekian, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.